Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan layanan materi bimbingan dan konseling mengenai materi informasi ketenagakerjaan dan bekerja ke luar negeri. Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Sedangkan upah dan bantuan sosial, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja untuk suatu pekerjaan atas jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan, dan dinilai dalam bentuk uang yang tetap dalam bentuk persetujuan atas peraturan perundang-undangan dan didasarkan atas perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja, termasuk tunjangan untuk pekerja sendiri maupun untuk keluarganya. Fungsi dan tujuan serta manfaat perjanjian kerja. Yang pertama, fungsi perjanjian kerja adalah sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan hubungan kerja guna mewujudkan ketenagakerjaan bekerja dan ketenangan berusaha di perusahaan. Yang kedua, tujuan perjanjian kerja. Yang pertama, memberikan kepastian adanya hubungan kerja. Yang kedua, untuk mengetahui status hubungan kerja, hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Yang ketiga, manfaat perjanjian kerja. Yang pertama adalah terdapat ketenangan kerja dan ketenangan berusaha. Yang kedua, meningkatkan produktivitas perusahaan dan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Yang berikutnya adalah hak dan kewajiban buruh atau pegawai. Yang pertama adalah hak kepastian status, meliputi yang pertama, status jelas, yang kedua, jenis pekerjaan, yang ketiga, jam kerja, dan yang keempat, cara kerja. Yang kedua adalah hak memperoleh imbalan, meliputi gaji atau upah, tunjangan, dan fasilitas yang layak. Yang ketiga adalah hak memperoleh jaminan, yaitu meliputi hidup layak manusiawi, kesehatan, keselamatan kerja, dan perlindungan kecelakaan. Yang keempat adalah hak memperoleh perlakuan wajar. Yang pertama adalah perlakuan yang adil, yang kedua penghormatan, yang ketiga penghargaan, dan yang keempat adalah manusiawi. Kewajiban buruh atau pegawai pada umumnya. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, menaati peraturan kerja, tata tertib, dan melaksanakan kebiasaan yang baik. Yang ketiga, bersikap jujur, sopan santun, dapat menjaga kehormatan kerja, menjaga keamanan kerja, dan menjaga tata tertib kerja. Berikutnya adalah upah dan bantuan sosial. Yang pertama adalah upah pokok, yaitu adalah imbalan dasar yang diberikan kepada pekerja menurut tingkah laku atau jenis pekerjaan yang besarnya berdasarkan kesepakatan. Yang kedua adalah tunjangan tetap, adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya, dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dalam pembayaran upah pokok. Berikutnya adalah tunjangan tidak tetap, adalah suatu pembayaran secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja dan keluarganya. Berikutnya adalah pendapatan non-upah, meliputi yang pertama fasilitas, yang kedua bonus, dan yang ketiga adalah tunjangan hari raya. Pemutusan hubungan kerja atau PHK. Prosedur penyelesaian PHK antara lain menyelesaikan melalui bipartit, yaitu penyelesaian antara pengusaha dengan serikat pekerja atau buruh, atau dengan pekerja atau buruh jika pekerja tidak menjadi anggota serikat pekerja. Yang kedua adalah penyelesaian melalui perantara pegawai perantara. Yang
Tiga adalah penyelesaian P4 daerah, dan yang keempat adalah penyelesaian P4 pusat. Yang berikutnya membahas tentang cara bekerja ke luar negeri. Cara-cara yang dilakukan untuk bekerja ke luar negeri antara lain, yang pertama mencari lowongan pekerjaan, yang kedua melakukan pendaftaran, yang ketiga melakukan proses seleksi, yang keempat mengikuti pelatihan, yang kelima perjanjian kerja, yang keenam persiapan keberangkatan, yang ketujuh keberangkatan ke negara tujuan, yang kedelapan bekerja ke negara tujuan, yang kesembilan persiapan pulang ke tanah air, dan yang kesepuluh tiba di tanah air. Keuntungan bekerja ke luar negeri antara lain, yang pertama menguasai bahasa asing, yang ketiga saving uang gaji atau menabung, yang ketiga adalah bekerja sambil berlibur gratis, yang keempat memahami budaya negara lain, dan yang kelima adalah memiliki network yang luas. Sekian layanan materi pada saat ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.